Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang wanita di Balikpapan gelapkan uang perusahaan sebesar 119 juta rupiah. Polisi di Penajam Pasar Utara gelar donasi Rp1.000 untuk bantu warga terdampak kenaikan harga BBM. Suku Bugis di Kaltim tetap memegang teguh tradisi saat menikahkan anaknya. Dewi, mantan kepala unit PT Gade Emas di Batakan, Balikpapan digiring petugas ke Mapolresta Balikpapan dengan tangan di borgol. Ia ditangkap unit reskrim Polsek Balikpapan Timur karena diduga menggelapkan dana perusahaan Rp119 juta. Kapolsek Balikpapan Timur Kompol Imam Safi'i menyatakan penggelapan dana nasabah terbongkar saat perusahaan melakukan audit internal pada 21 Juli 2022. Kepada penyidik, tersangka mengakui uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan digunakan untuk membayar utang. Polisi juga menemukan emas milik nasabah yang disembunyikan di dalam rumah pelaku. Barang tersebut ditemukan saat polisi menggeledah rumahnya. Jadi pada tanggal 21 Juli perusahaan PT Gade Emas tersebut melaksanakan pengecekan. Dari jumlah total jaminan yang ketahui terdapat selisih kurang lebih 6 kantong dengan total pembayaran sebesar 119 juta. Adapun penyebab dari selisih tersebut karena ada proses pengambilan jaminan oleh PSK selaku PJS Wakajab yang seharusnya menyerahkan uang pelunasan untuk diserahkan ke kantor, namun demikian uang pelunasan tersebut tidak disetorkan ke kantor. Atas kejadian tersebut kemudian dari pihak kantor melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Mengendarai mobil bak tertutup, sejumlah polisi dari Polsekta Sungai Kunjang Jumat pekan lalu mendatangi pekerja taman di Islamic Center Samarinda. Akan tetapi tujuan polisi bukan untuk menangkap atau memberi teguran. Pekerja taman didatangi untuk diberi bantuan paket sembako berupa beras, mie instan, dan minyak goreng. Pekerja yang mendapat bantuan awalnya kaget saat beberapa polisi dan tentara berbaju dinas menghampiri mereka. Namun sesaat kemudian, kaget dan gugup ini berubah menjadi rasa senang setelah mengetahui tujuan kedatangan polisi dan tentara ini ternyata untuk membagikan sembako. Baru kali nih. Ya. Ini apa ya? Dari mana nih? Dari Polri. Dari polisi. Apa yang dikasih ini? Sembako. Sembako ya? Ya. Ini gimana? Setelah menerima ini senang nggak Ibu? Senang, alhamdulillah. Semoga berkah. Semakin jaya. Menyangka tidak dapat bantuan gini sebelumnya? Dia 10 atau 20 Enggak ya? Tiba-tiba dikasih tahu gitu aja? Atau? Tiba-tiba ya datang. Gini teman-teman dapat. Oh, dipanggil gitu? Okay. Oh, gitu ya Bu ya? Ini kerja apa sih Ibu? Kerja kebersihan. Taman? Oh, DLH. Kapolsekta Sungai Kunjang Komisaris Polisi Mada Anwara menyatakan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban pekerja taman yang kini terdampak oleh kenaikan harga BBM. Selain pekerja taman, 50 paket sembako itu dibagikan juga kepada pemulung dan sopir angkot.
Hari ini kita akan melakukan kegiatan Jumat berbagi. Kegiatan ini rutin kita lakukan. Kita berikan bantuan kepada masyarakat, khususnya para penyapu jalan, pemulung, supir angkot, dan keluarga tidak mampu. Yang pertama sebagai dampak dari COVID, yang kedua juga kita membantu dampak dari adanya kenaikan harga BBM. Ada berapa paket, Pak? Hari ini kita bagi 50 paket. Setelah menyasar beberapa lokasi, puluhan paket sembako tersebut akhirnya tersalurkan seluruhnya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Satu persatu pekerja di tempat pembuangan akhir sampah di Bedungun Tanjung Redep mendapatkan bantuan paket sembako dari Polres Berau. Sembako yang dibagikan kali ini berupa beras, mie instan, dan minyak goreng. Kapolres Berau Ajun Komisaris Besar Polisi Sindu Brahmaria menyatakan, paket sembako yang dibagikan ini tujuannya untuk meringankan beban warga yang terdampak oleh kenaikan harga BBM. Dari Polres Berau kami memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM subsidi. Jadi hari ini kami memberikan bantuan sejumlah sembako kepada teman-teman masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Harapan kami mudah-mudahan walaupun tidak banyak hal ini dapat meringankan beban mereka sehingga tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga subsidi BBM. Mendapat bantuan paket sembako, para pekerja sampah senang. Menurut mereka, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan berbagai harga kebutuhan pokok melonjak. Kondisi ini membuat mereka makin kesusahan karena penghasilannya tidak bertambah. Kami bersyukur dan terima kasih banyak-banyak karena kami bebas dari BBM yang telah naik ini, Pak. Nah, selama ini apakah warga khususnya Bapak yang menggunakan BBM merasa terdampak sekali dengan kenaikan harga BBM ini, Pak? Ya, warga belum memastikan kami tentang kenaikan BBM ini, Pak. Kami masih tetap berjuang terus demi kenaikan BBM ini, Pak. Semoga bisa membantu ya. Pembagian paket sembako juga dilakukan polisi kepada nelayan di Sungai Segah dan Sungai Kelai. 100 paket sembako yang polisi bagikan untuk kelompok nelayan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Iya, kasih juga kotakan. Ya, satu kotak satu beras. Iya. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Balikpapan gelapkan uang perusahaan sebesar 119 juta rupiah. Polisi di Penajam Pasir Utara gelar donasi Rp1.000 untuk bantu warga terdampak kenaikan harga BBM. Suku Bugis di Kaltim tetap memegang teguh tradisi saat menikahkan anaknya. Personel Polres Penajam Pasir Utara secara sukarela menyerahkan uang Rp1.000 miliknya. Selanjutnya, uang hasil donasi yang mereka kumpulkan melalui program seru atau sedekah Rp1.000 per hari itu akan dibelikan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan mie instan.
Wakapolres Penajam Pasir Utara Komisaris Polisi Bergas Hartoko menyatakan, program seru ini bertujuan untuk membiasakan polisi bersedekah dan berbagi dengan sesama, terutama masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga BBM. Ya, baik. Sebetulnya ini merupakan ide dari Bapak Kapolres PBU berkenaan dengan adanya penggalaan bansos ya yang akan dilaksanakan, bahkan mungkin sudah mulai berjalan oleh pemerintah berupa BLT, PT, mungkin PKH dan lain-lain ya yang akan tersalurkan ke masyarakat. Ini sebetulnya menggerakkan hati para personil Polres maupun Polsek jajaran ya untuk meluangkan sedikit rezekinya, gitu. Untuk mengeluarkan sedikit rezekinya, kemudian dengan hati yang tulus ikhlas ya, Rp1.000 saja. Diharapkan bahwa bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. Tidak hanya di lingkungan Polres saja, kegiatan donasi Rp1.000 per hari dari personel polisi itu juga dilakukan hingga ke tingkat polsek. Dana yang terhimpun akan segera dibelikan sembako dan secepatnya dibagikan ke warga. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Depan. Oh, saya masukkan ke koran. Puluhan nelayan di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau bernafas lega menyusul sertifikasi atau pas kecil untuk kapal kecil. Pas kecil tersebut dinilai penting guna memudahkan mereka saat mencari ikan sekaligus memudahkan patroli laut mengenali kapal nelayan Indonesia yang mencari ikan di kawasan perbatasan Indonesia. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Radap menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan pelayaran jelang peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022. Selain pas kecil, para nelayan juga dibagikan jaket keselamatan. Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Radap yang hadir bersama kita pada acara sore hari ini, Pak Pimpinan Pak Yudi dari Braupo, dengan melaksanakan kegiatan kampanye keselamatan pelayaran, dan di sini kami memberikan pelayanan pengukuran kapal kecil. Dalam hal ini nanti akan menerbitkan pas kecil bersama kantor ini penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tanjung Radap, dan kami juga memberikan life jacket ya. Life jacket ada kami berikan secara simbolik. Nanti ada kami juga telah memberikan tadi 46 sertifikat kapal nelayan kepada para nelayan di wilayah Tanjung Batu. Setelah mendapatkan pas kecil, para nelayan tak lagi khawatir dirazia patroli ketika mencari ikan di perairan Indonesia. Untuk jaga-jaga di perjalanan di mana saja, Pak? Oke, siap. Itu seperti KTP kita bawa kemana-mana, Pak. Oke, untuk melaut Pak ya? Iya, untuk melaut. Biar lebih aman. Berarti emang sering di laut itu memang ada razia juga Pak ya, patroli? Biasa paling ketemu Pak Angkatan Laut wawancara aja. Sering tanya-tanya. Tanya-tanya dokumen Pak. Kegiatan apa kita hari-hari kita, Pak. Petugas memastikan pas kecil ini sangat mungkin ditarik kembali jika pada saat mencari ikan, para nelayan kedapatan menggunakan benda terlarang berupa bom dan racun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bunga anggrek, kembang kertas, kaktus, hingga beragam jenis tanaman hias dari kelompok keladi memenuhi lokasi pameran bunga di halaman parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jalan M. Yamin, Samarinda. Bunga yang dipamerkan pun tidak hanya endemik Kalimantan, beberapa di antaranya didatangkan dari Jawa hingga mancanegara.
Di antara jenis bunga yang didatangkan dari luar Kalimantan yakni anggrek. Harga yang ditawarkan mulai seratusan ribu hingga belasan juta rupiah. Meski harganya tinggi, namun banyak peminatnya. Sebagian peminat anggrek berasal dari Samarinda dan sebagian lainnya dari berbagai daerah di Kaltim. Ini anggreknya untuk bulan itu saya datangkan dari Malang. Malang? Oh. Dari Malang. Nah, terus untuk pemasarannya di Samarinda ini ya lokal ya, khususnya bisa ke Muara Baja. Oh, seluruh Kaltim nggih. Ya, kecuali dia spesies seperti ini, Pak. Ini bisa keluar dari Kalimantan. Oh. Karena kalau orang luar dia jarang punya spesies yang dari Kalimantan. Harga? Untuk harga yang jelas beda dengan Jawa karena kita ngambilnya dari Jawa. Oh, lebih mahal? Lebih mahal pasti. Sementara untuk tanaman hias endemik Kalimantan, jenis tanaman yang ditawarkan adalah berasal dari kelompok keladi. Salah satunya bernama Dragon Silver. Tanaman yang banyak dijumpai di perbatasan Indonesia-Malaysia itu ditawarkan dengan harga Rp150.000 per pot. Banyak macamnya Pak alokasia. Ini namanya alokasia silver. Jadi endemik Sarawak, Malaysia, perbatasan dengan Kalimantan lah. Oh. Ya. Jadi ini asli Kalimantan. Oh, banyak kah jenis ini? Banyak untuk jenis seperti ini Pak. Oh, berapa dijual harganya? Kalau untuk ini Dragon Silver 150-an. 150-an? Ya. Ini usianya berapa yang ini? Ini kisaran ya 6 bulanan lah Pak. 6 bulan? Ya, sudah seperti itu. Endemik asli Kalimantan. Pameran bunga yang mulai digelar Sabtu lalu itu akan berlangsung hingga sepekan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Balikpapan gelapkan uang perusahaan sebesar 119 juta rupiah. Polisi di Penajam Pasar Utara gelar donasi Rp1.000 untuk bantu warga terdampak kenaikan harga BBM. Suku Bugis di Kaltim tetap memegang teguh tradisi saat menikahkan anaknya. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ternyata belum usai. Contohnya, pertandingan catur yang berlangsung di salah satu gedung di Jalan Muhammad Yamin, Samarinda ini. Tercatat 45 peserta yang meramaikan lomba catur tersebut. Puluhan peserta ini berasal dari berbagai kecamatan di Samarinda. Pelaksana lomba catur menyatakan puluhan peserta ini semuanya berasal dari keluarga besar Bubuhan Banjar, Kalimantan Timur atau KKBKT yang berdomisili di Samarinda. Selain untuk meramaikan HUT Kemerdekaan, lomba ini dimaksudkan untuk terus menjaga silaturahmi antar warga KKBKT. Sejalan dengan program kegiatan pengurus KBKT Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat ini melaksanakan kegiatan dalam rangkaian hari 17 Agustus yang ke-7 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah mengadakan pertandingan catur, lomba catur, kemudian lomba domino di lingkungan keluarga besar KBKT Provinsi Kalimantan Timur. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya seluruh warga Bubuhan Banjar serta Samarinda dan sekitarnya. Ada berapa pun? Sekarang ini pendaftaran yang kami terima adalah kurang lebih 45 orang. Tidak hanya orang dewasa, lomba catur ini juga diminati oleh anak-anak.
Meski kalah, namun setiap peserta merasa senang karena bisa ikut berpartisipasi meramaikan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Empat kali. Dari 4 kali itu ada nggak pernah juara? Nah, kalau hari ini kalah. Apa sebabnya kalah? Salah jalan atau apa? Salah jalan ya. Lawannya berat atau gimana? Berat ya. Kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 RI ini diramaikan pula dengan lomba domino. Untuk lomba ini peminatnya rata-rata dari kalangan dewasa. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kejuaraan Panahan Kabupaten 2022 yang berlangsung di lapangan Panahan Tenggarong Kutai Kartanegara ini berlangsung Sabtu pekan lalu. Tercatat 138 atlet panahan junior dan senior dari 5 klub sekabupaten Kukar terlibat dalam kejuaraan tersebut. Ketua Panitia Doli Rahmadani menyatakan kegiatan ini digelar untuk mengukur kemampuan para atlet jelang pelaksanaan Porprov Kaltim Oktober 2022. Jadi ini eventnya kita untuk mengaktifkan teman-teman atlet-atlet yang ada ini untuk persiapan di Porprov dan di Popda yang akan diselenggarakan di bulan November dan di bulan Oktober. Ini untuk persiapan melihat pemain panjang seni karena kan ini udah lama nggak ada event untuk di Kukar kan, jadi makanya diadakan event ini pemanasan terus untuk menarik para ini juga para masyarakat biar bisa mengenal apa panahan gitu. Para atlet menyatakan kejuaraan semacam ini sudah lama dinantikan. Ajang ini selain untuk kompetisi sesama atlet, juga untuk mengukur kemampuan setelah mereka cukup lama berlatih. Agar bisa lebih tahu sejauh mana sih kemampuannya udah untuk terus, dan ini juga jadi ajang biar tahu berkembangnya tuh gimana, terus biar bisa ngerasain terus rasanya bertanding tuh gimana gitu. Jadi ada rasa semangatnya juga kan, ada anak-anak jadinya merasa menang, bisa untuk terus semangat untuk terus lanjut lagi biar Agar motivasi para atlet makin meningkat, pemenang lomba di masing-masing kelas diberi hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Artaya Saka Nur Komara dari Umbrella Archery Club dengan skor. Mapaci atau memberi daun pacar di telapak tangan mempelai wanita ini merupakan tradisi yang dilakukan di malam pernikahan. Tradisi yang berasal dari tanah Sulawesi ini ternyata masih dipertahankan meski mereka kini berada di perantauan. Seperti dilakukan oleh salah satu keluarga keturunan Bugis yang tinggal di Desa Putak, Loa Duri Ilir, Loa Janan, Kutai Kartanegara. Sekalian berbahagia yang kami hormati bersama rangkaian dari runtutan rangkaian acara. Makna Mapaci yakni penyucian jiwa bagi calon mempelai dan tidak semua orang bisa melakukannya. Mereka harus dipilih oleh keluarga mempelai atau tetua adat. Ada beragam jenis benda yang disiapkan saat ritual Mapaci dilangsungkan. Benda-benda itu mulai 7 lapis kain sarung, daun pisang, daun nangka, kelapa, gula merah, lilin, dan pohon pacar. 7 lapis sarung maknanya yakni keteguhan jiwa, sedangkan lilin bermakna penerang jiwa.
Kelapa berarti kesejahteraan, gula merah menyimbolkan manisnya kehidupan, daun pisang bermakna kesejahteraan, sedang daun nangka adalah harapan. Pamit bukan untuk meninggalkanmu. Di mana malam hari ini merupakan tradisi setiap suku Bugis dalam pernikahan di H-1 acara Malam Mapaci namanya, yang dimana kita hadirkan seluruh keluarga untuk dapat mengikuti tradisi dari rumah suku Bugis kami. Di mana tradisi Malam Mapaci pada malam hari ini adalah pemberian paci. Paci itu berarti daun pacar, atau dari bahasa Bugis juga paci itu bisa berarti sebuah kesucian jiwa, yang dimana nantinya harapan dari Malam Mapaci ini adalah untuk pembersihan hati sang gadis ataupun sang mempelai wanita kami sebelum besok dinikahkan. Keluarga mempelai menyatakan tradisi ini sudah mereka pertahankan secara turun-menurun. Bahkan tradisi ini tidak luntur meski mereka kini menetap di tanah perantauan. Pada malam itu kami sebagai bentuk simbol. Alhamdulillah saya sebagai orang Bugis, saya kembangkan adat saya dari selatan supaya anak cucu saya nanti bisa mencontoh ke depannya. Ya, itulah niat kami, bukan membanggakan, bukan. Kami semata-mata untuk melestarikan adat kami. Ya begitu. Soalnya kebetulan kita ada keturunan sedikit dari selatan. Itulah kami kembangkan di kampungnya, orang mencari makan. Bukan kita mau pamer-pamer masalah, tidak. Sama sekali tidak, hanya betul-betul tradisi. Apabila orang itu ya untuk adat, betul-betul mengembangkan adat kami sebagai putra Sulawesi. Sayang, sehingga kami dicintai dengan penuh. Sebelum ritual Mapaci, proses pernikahan ini diawali berbagai ritual adat, mulai memberi tanda khusus di pintu masuk lokasi pernikahan, pembacaan barzanji atau puji-pujian pada Sang Maha Kuasa, dan beberapa ritual lainnya. Mereka terus memegang teguh adat istiadat dengan maksud agar budaya dan tradisi leluhur tetap lestari meski mereka saat ini menetap di tanah rantau. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.